Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita senantiasa bersukacita karena hari ini adalah hari Sabat untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Pengumuman pada minggu ini, firman Tuhan pagi ini dilayani oleh Pendeta Theophilus Arisandi Gumai MTH dalam rangka kegiatan Hari Jadi STPI. Upacara pembaptisan Gereja Baptis Indonesia Ngembak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat pembaptisan Gereja Baptis Indonesia Banyumanik yang melayani pembaptisan Pendeta Eka Kristianto MTH Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Banyumanik. Calon pembaptisan yang akan dibaptis adalah yang pertama Bapak Ari Ertanto, yang kedua Saudari Dinda Nindya Putri Suwarto, yang ketiga Saudara Karel Nathanael, yang keempat Saudara Daniel Dwi Prasetyo, yang kelima Saudara Yesaya Anugrah. Untuk tema bulan Agustus 2021, semangat dalam pelayanan Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Untuk kegiatan minggu ini, ibadah jam doa hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, petugas firman Tuhan Ibu Atik Purwaningsih, MC Saudari Seli, musik Saudara Yosua Ardi. Untuk pelayanan ibadah minggu tanggal 8 Agustus 2021, petugas firman Tuhan Saudara Yosua Masaru, MC Saudari Nia, singer Saudari Inge dan Saudari Sheila, musik Saudara Ayub, Saudara Hasael, dan Saudara Satria. Untuk kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi secara online dari kelas pra Indria sampai pemuda-pemudi. Untuk persekutuan PKMB dan PKRB hari Sabtu jam setengah 6 sore secara online, mohon orang tua mendorong anak-anaknya untuk kegiatan sekolah minggu dan PKMB. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dalam ibadah minggu pagi. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Indonesia Ngembak. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Dalam Mazmur 79 ayat 13, maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarga untuk kita boleh bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan kita akan naikkan pujian suci suci suci.
pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Kau yang boleh memberkati setiap kami, kiranya Kau yang boleh siapkan hati kami Tuhan, supaya kami hanya boleh berfokus pada ibadah ini saja. Kami serahkan doa yang Tuhan kuasa-Mu, kami percaya Kau akan selalu menyertai kami, kami percaya Kau akan selalu melindungi kami Tuhan. Kami percaya juga bahwa kami saat nanti tidak pulang dengan tangan yang hampa Tuhan, tapi kami beroleh berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Kami serahkan doa yang dan Tuhan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Theophilus Arisande Gumai. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Tuhan akan mengiringi kita dalam menyiapkan hati kita. Setiap waktu
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kembang yang terkasih dalam Tuhan. Antara senang dan sedih karena saya pada kesempatan hari ini. Senangnya karena saya diberi kesempatan berkhotbah di Gereja Baptis Indonesia Kembang. Sedihnya karena saya tidak bisa hadir di tempat di Gereja Baptis Kembang. Sesungguhnya saya sudah sangat rindu dengan jemaat Gereja Baptis Ngembang. Tetapi karena pandemi belum berakhir, maka saya belum bisa ke sana karena PPKM darurat. Kita berdoa di lain waktu kita dapat bersama-sama bertemu dan berjumpa dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Pada kesempatan hari ini dalam rangka hari seminari, STBI mempercayakan kepada saya untuk berkhotbah di Gereja Baptis Indonesia Kembang dengan satu tema, yaitu berlari menuju panggilan surgawi, yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, dan kami percaya Tuhan ini kebetulan, bukan kebetulan Bapa, karena kami percaya Tuhan yang merencanakan. Walaupun ibadah kami dilakukan melalui live streaming, kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan tidak akan mengurangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang terbatas, penuh banyak kekurangan dan kelemahan ini, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat mulia itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, beri konsentrasi kepada kami untuk mampu mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa tema khotbah kita berlari menuju panggilan surgawi. Filipi pasal 3 ayat 14 begini bunyinya, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu pertanyaan besar bagi kita, bagaimana kita menuju panggilan surgawi? Bagaimana kita dapat menuju panggilan surgawi? Saya percaya surgawi adalah sesuatu impian oleh setiap orang. Semua orang mengimpikan surgawi. Orang dari berbagai kalangan, bahkan orang yang jahat sekalipun, ketika ditanya, nanti kalau engkau mati kemana? Mesti jawabannya, saya ingin masuk surga. Jarang dan mungkin hampir tidak ada orang berkata, kelak saya terserah, mau ke neraka saya terima, mau ke surga saya terima. Biasanya tidak. Orang menginginkan surga. Segala cara dan upaya dan daya diupayakan untuk bisa ke sana, melaksanakan setiap tatanan keagamaan yang diyakininya supaya kelak dia bisa ke surga. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang memiliki kepastian. Mereka yang berusaha dengan kepercayaannya belum tentu memiliki kepastian akan ke surga. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka memiliki kepastian. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu membuktikan bahwa Yesus memberikan kepastian. Dia juga berkata, di mana aku berada, di situ juga kelak kamu berada. Menunjukkan bahwa dia memiliki kepastian bagi mereka yang percaya kepadanya untuk memperoleh surga yang kekal. Hanya ada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, dan mereka cuek dan tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan hari ini itu suatu perenungan bagi kita. Apakah orang-orang seperti itu bisa datang kepada Tuhan, mendapatkan surgawi yang Tuhan janjikan itu? Saya percaya Tuhan menjanjikan surga bukan untuk satu bangsa. Dia menjanjikan surga bukan untuk satu golongan. Dia menjanjikan surga bukan untuk status sosial seseorang.
tetapi untuk satu orang yang percaya kepadanya. Kata percaya menunjukkan mereka bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut, tetapi berbuat dengan tindakannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka syarat mengikut Kristus adalah sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana orang Kristen, orang percaya kepada Allah, bisa mampu, sanggup kepada panggilan surgawi. Yang pertama, kita harus memiliki kesungguhan. Kata Alkitab yang dipakai kalau kita membaca ayat yang ke-14 pasal yang ketiga ini, dan berlari-lari. Kata berlari menunjukkan satu sikap yang sungguh-sungguh, suatu sikap yang sebenarnya, suatu sikap yang tidak main-main, suatu sikap yang serius, suatu sikap yang betul-betul dilakukan tidak dengan santai. Paulus adalah seorang yang dipilih oleh Kristus. Dalam perjalanannya ketika dia ingin menganiaya orang Kristen di Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu dia melihat cahaya yang terang, dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus." Dan Saulus pada waktu namanya berkata, "Siapakah engkau?" Yesus berkata, "Akulah orang yang kau aniaya." Dan kemudian Alkitab menceritakan Saulus menjadi buta. Sampai akhirnya anak Tuhan memberikan mujizat kepadanya melalui Tuhan, dan mereka sehat. Saulus dapat melihat kembali, dan ketika itu dia beriman penuh, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika itu juga dia mengambil satu keputusan mengikuti panggilan Tuhan. Walaupun resikonya besar, dia belum langsung diterima oleh orang-orang yang pada waktu itu mereka dinamakan Kristen. Mereka takut jangan-jangan Saulus yang sudah berganti nama Paulus sedang memata-matai mereka untuk memata mereka dan kemudian menganiaya mereka, karena mereka tahu siapa Saulus. Dia adalah seorang penganiaya dengan sangat kejam. Bahkan dia hadir ketika Stefanus dihukum raja. Dia ada di sana dan dia menyukai hal itu. Bahkan dia meminta surat kepada imam besar supaya dia diberikan wewenang untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi itu dari pihak Kristen. Sementara dari teman-temannya, Saulus dianggap pengkhianat karena dia sudah meninggalkan ajaran keyahudian yang selama ini dia pegang dengan teguh, yang selama ini dia lindungi, yang selama ini dia yakini. Tentu bagi Saulus yang kemudian berganti nama Paulus, itu bukanlah pergumulan yang mudah. Tetapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak main-main. Dia dengan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Dia memberitakan Injil. Dia pergi ke berbagai tempat, dan dia berani berkata, "Hidup bagiku adalah Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalaupun aku harus hidup, maka aku harus menghasilkan buah." Menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus. Walaupun dengan risiko, tantangan, rintangan yang tidak mudah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Bahwa dia yakin dia sedang menuju panggilan surgawi, karena dia melakukan segalanya untuk Tuhan. Dia mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya kenal tokoh-tokoh hebat kekristenan di Indonesia. Yang kita tahu di Tanah Jawa ada juga namanya Kiai Sadrak dan Ki Tunggul Wulung. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tadinya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ki Tunggul Wulung dan Kiai Sadrak tidak main-main. Mereka sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mereka berpergian dari berbagai tempat. Kiai Sadrak daerah selatan Pulau Jawa. Dia memberitakan Injil ke daerah sana.
Maka lahirlah gereja-gereja GETJ, GKJ. Kalau daerah utara ada Kitunggul Wulung daerah utara, dia memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Maka lahirlah gereja-gereja GETJ dan sekitarnya, menunjukkan bahwa kedua orang ini sungguh-sungguh ketika mereka mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak main-main. Seluruh waktu hidupnya mereka gunakan untuk Tuhan. Mereka gunakan untuk memberitakan Injil. Mereka gunakan sebagai alat untuk menyampaikan kabar baik. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Maka dia mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, dan berlari-lari. Dia mengajak jemaat di Filipi untuk mereka mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Untuk mereka mengikut Yesus tidak main-main. Untuk mereka mengikut Yesus dengan sebenar-benarnya. Saya mengajak jemaat Gereja Baptis Indonesia Ngembak hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, engkau sudah menjadi pengikut Kristus hari ini. Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi pengikut Yesus. Mungkin ada yang sejak dari dalam kandungan, mungkin ada yang sejak dari sekolah minggu, mungkin ada yang sejak dari besar, menikah, apapun itu bagi saya tidak penting. Tetapi sekarang engkau sudah menjadi milik Yesus. Tetapi sekarang engkau sudah jadi pengikut Yesus. Ketika engkau menjadi pengikut Yesus, jangan main-main lagi. Engkau adalah bagian dari rencana Allah. Karena Allah memilihmu untuk menjadi garam dan terang dunia. Itu sebabnya lakukanlah tugas panggilan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Saya berkata, engkau yang menjadi pengikut Yesus, berhentilah engkau berjudi. Engkau yang sekarang menjadi pengikut Yesus, berhentilah engkau mabuk-mabukan. Engkau yang sekarang menjadi pengikut Yesus, berhentilah engkau menjadi orang yang tak berguna. Tetapi mari pancarkanlah dirimu sebagai lilin, sebagai garam yang memberi pengaruh di mana Tuhan menempatkan engkau. Bukan kebetulan kalau saat ini dia menempatkan engkau di mana Tuhan menempatkan. Itu artinya dia punya rencana bagi hidupmu. Gereja Baptis Indonesia Ngembak, saya bersyukur ada Mas Bayu yang sudah masuk ke STBI, tetapi masih banyak yang belum, ya. Masih banyak anak Gereja Baptis Ngembak, banyak anak-anak mudanya. Saya percaya banyak sekali anak-anak mudanya. Dan Anda adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, punya talenta. Gereja Baptis Ngembak. Itu sebabnya sebagai seorang dosen STBI, kami memanggil anak-anak muda Gereja Baptis Ngembak. Mari melayani Tuhan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Apapun itu, mari ambil bagian. Gereja-gereja Baptis membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini kita mendengar ada banyak para pendeta yang dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak gereja-gereja Baptis masih kosong. Itu yang gembala. Dan masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan perintisan-perintisan. Adakah engkau terpanggil untuk melayani Tuhan? Adakah engkau terpanggil untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Mari, Tuhan memanggilmu. Kalau Dia memanggilmu, mari serahkan diri untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau yang tidak masuk ke seminari, jangan berarti engkau bilang, itu urusan mereka yang masuk seminari, saya santai saja. Dengar Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memanggilmu di gereja di mana engkau sedang ditempatkan saat ini untuk sungguh-sungguh melayani Dia. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan berarti bagi mereka yang sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Apa yang Alkitab katakan di sini tentang bagaimana kita menuju panggilan surgawi. Kalau kita membaca ayat 14 bagian selanjutnya, dengan satu tujuan untuk memperoleh hadiah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah perjalanan Rasul Paulus sangatlah berisiko, penuh banyak tantangan ketika dia menerima Yesus. Dia mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dia pergi ke berbagai tempat, dan itu mengalami risiko. Pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta api, dan dia harus berpergian. Mungkin ada penyamun, ada badai, ada orang-orang yang tidak senang dengan dia, tetapi
dia terus berpergian memberitakan Injil. Dan sungguh dia ditangkap. Rasul Paulus ditangkap, dianiaya. Bahkan Alkitab menceritakan kepada kita akhir hidupnya bahwa dia harus menghadapi hukuman. Tetapi dia tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Padahal kita tahu latar belakang Rasul Paulus. Kalau kita membaca bagian sebelumnya, pasal yang ketiga ini, kita menemukan bahwa dia adalah orang yang terpandang, orang yang jelas secara statusnya, orang Israel sejati. Dia punya 2 kewarganegaraan. Dia orang Yahudi yang tulen, dari keturunan Yahudi dan tulen. Dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Dia adalah orang yang dibimbing oleh seorang guru terkenal, Gamaliel, seorang yang hebat, seorang yang pandai luar biasa. Orang yang sangat dikagumi oleh orang-orang pada waktu itu. Dan Rasul Paulus yang kita kenal, Saulus namanya pada waktu itu, dididik oleh Gamaliel. Dan pada hari itu dia menjadi pemberita Injil dari seorang penganiaya. Mengapa demikian? Orang mungkin berkata dia sangatlah tidak masuk akal, meninggalkan segala masa depannya. Kemungkinan besar dia bisa menjadi imam besar, menggantikan Hanas dan Kayafas, orang yang dihormati dengan banyak keuangan. Tetapi dia meninggalkan itu. Dia rela masuk penjara. Dia rela berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala risiko yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus memperoleh hadiah. Yang dia rasakan hadiah itu yang dia yakini dan dia percayai lebih besar daripada dunia ini janjikan, yaitu hidup kekal, keselamatan abadi yang tidak tergantikan oleh banyaknya harta di dunia ini. Itu sebabnya yang membuat Rasul Paulus mengikut Yesus, menerima Yesus, menuju panggilan surgawi. Dia fokus kepada tujuannya. Tujuannya adalah hidup kekal itu, sehingga segala penderitaan, segala aniaya bagi dia tidak akan mengganggunya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin anak-anak muda dan Bapak, Ibu dan Saudara kemarin baru menonton Piala Eropa, ya. Mungkin ada jagoannya kalah, mungkin Belanda, Spanyol, Jerman, kalah. Saya jagoannya Italia dari awal dan menang. Saya senang sekali, saya sangat bersuka cita karena Italia menang. Saudara tahu sebelumnya Italia apa yang terjadi? Mereka beberapa kali sebelum itu tidak masuk dalam Piala Dunia. Bahkan ketika mereka masuk ke Eropa ini, mereka bukan sesuatu yang diunggulkan, tetapi bukan sesuatu yang dianggap hebat, karena pemain-pemain muda yang mereka miliki, pemain-pemain tuanya sudah tersingkirkan. Tetapi hari itu kita melihat mereka bisa menang tanpa terkalahkan sekalipun di Piala Eropa. Mengapa? Karena mereka fokus kepada kemenangan yang mereka akan miliki. Mereka fokus kepada hadiah, mereka fokus kepada piala yang selama ini mereka nantikan, sehingga mereka tidak memikirkan hal yang lain. Kita tahu ada yang cedera, ada yang sakit, tetapi mereka terus berjuang. Itulah yang menjadikan saya yakin Rasul Paulus memiliki tujuan. Dia memiliki tujuan, fokus kepada tujuannya. Dia fokus kepada kehidupan kekal. Dia fokus kepada jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, sehingga segala penderitaan, segala aniaya tidak akan pernah memisahkan dia dari kasih Tuhan. Inilah yang menunjukkan, membuktikan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Hari ini Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kembang yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, lihatlah, hidup di dalam dunia ini singkat. Kalau pepatah Jawa mengatakan umur kui mau numpang ngombe, hanya sementara, singkat saja. Usia orang paling lama 70 tahun, 80 tahun, mungkin ada jemaat gereja Baptis Ngembak yang 90 tahun. Tapi biasanya kalau udah 90 tahun udah gak ada temennya, wes gak nyaman hidupnya. Itu sebabnya mereka dalam dunia ini akan ditinggalkan semuanya. Apa yang saudara banggakan di dalam dunia ini? Kedudukanmu yang kau banggakan, itu akan kau tinggalkan. Kecantikanmu yang kau banggakan, itu akan berakhir. Ketampananmu akan berakhir. Hartamu akan berakhir.
hanya satu yang tidak berakhir, hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Itu hanya diterima bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mudah memang, tidak semudah membalikkan telapak tangan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah tantangan, apalagi di tengah pandemi ini. Tidak mudah, tidak gampang. Kita melihat apakah ada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kenapa Dia tidak bisa menghentikan corona yang kecil itu? Saya percaya ada maksud Tuhan di balik corona yang terjadi ini, supaya anak-anak Tuhan meyakini dengan sungguh-sungguh ya selama ini mungkin kita beribadah hanya sebatas rutinitas belaka, tetapi tidak menemukan Tuhan dalam ibadah kita. Tetapi hari ini mari kita fokus kepada tujuan kita, hidup kekal, sehingga kita seperti doa Bapa kami, jadilah, datanglah kerajaan di surga seperti di bumi seperti di surga. Itu janji yang kita harus lakukan, itu yang harus kita perbuat. Dan saya berharap Jemaat Gereja Baptis Ngembak ambil bagian dalam karya itu. Jemaat Gereja Baptis Ngembak fokus kepada hidup kekal, karena hidup di dalam dunia yang sementara. Bagaimana kita fokus dalam hidup kekal? Marilah kita bijak dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mengingatkan kembali kepada saudara, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Baptis Ngembak, ayo ambil bagian dalam karya Allah yang besar. Saya ingin mengajak kita semua berfokus kepada Kristus, berlari menuju panggilan surgawi. Saatnya kita berlari, saatnya kita sungguh-sungguh, saatnya kita fokus kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Apa yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Itu sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini saya akan memberi, istri saya akan menyanyi satu lagu. Biarlah lagu ini memberkati kita semua sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan.
kesempatan sore hari ini. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Panggilan kami menuju panggilan surgawi. Kami tahu Tuhan hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kami hati untuk melayani-Mu, hati untuk Engkau, hati untuk memuliakan nama-Mu, supaya keberadaan kami menjadi garam dan terang dunia ini, Bapa. Kami berdoa Tuhan, kalau ada anak-Mu jemaat Gereja Baptis Indonesia Lembak, saat ini mereka terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan. Hamba-Mu mendoakan di tempat ini Tuhan, biarlah Roh Tuhan menjamah mereka dan menguatkan panggilan itu dan meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang memanggil mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggil anak-anak-Mu untuk menjadi alat-alat-Mu. Engkau memanggil anak-anak-Mu untuk menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan-Mu dalam hidup ini, Bapa. Bagi jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sekarang mereka fokus kepada hidup mereka untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami membutuhkan apa yang dicari oleh dunia ini. Tetapi Engkau berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini kami mengamini firman itu bagian kami, Bapak. Kami mau fokus kepada Tuhan, kami fokus kepada panggilan, Bapak. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit saat ini, Tuhan mau berdoa, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya, Bapak. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, mau berdoa dalam nama Yesus Kristus, Allah menolongnya dan memimpinnya. Bagi mereka yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi oleh karena COVID-19, mau berdoa Tuhan menghiburkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dan sukacita senantiasa. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mendoakan jemaat Gereja Baptis Lembak ke dalam tangan-Mu. Biarlah semakin kuat, semakin dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati jemaat Gereja Baptis Lembak. Haleluya Bapa. Amin. Berbahagialah pada saat ini yang kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari para calon baptisan. Kepada para calon baptisan dipersilahkan. Shalom, nama saya Dinda. Saya akan melakukan kesaksian. Mungkin saya tidak memiliki kisah hidup atau kesaksian yang begitu dramatis, tapi saya masih memiliki kisah perjumpaan saya dengan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Tuhan selalu setia menjawab doa-doaku, baik ketika aku berdoa untuk ujian ataupun pertemananku, dan Tuhan selalu menyertaiku ketika aku sendiri bersama teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekelilingku. Di sini aku punya kesempatan untuk bercerita kepada mereka tentang bagaimana Tuhan menyertaiku dalam segala sesuatu. Aku sudah terlebih dahulu diselamatkan ketika aku mengakui Kristus sebagai Tuhanku dan aku percaya padanya dalam hatiku. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kehidupan saya sebelum percaya dengan Tuhan Yesus, apabila sedang menghadapi masalah, seringkali tidak tenang. Misal saat mendapat PR banyak, itu pikiran saya tidak tenang. Tidak memikirkannya secara pelan-pelan dan lebih sering panik. Kalau sekarang bisa lebih tenang. Dan dulu tidak terlalu berani dalam menghadapi segala sesuatu, dan sekarang bisa lebih berani lagi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di samping saya, dan saya merasa bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saya di mana saja dan selalu membantu apapun yang saya lakukan. Komitmen saya berjanji untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus, lebih takut akan Tuhan Yesus, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak hanya mengandalkan diri saya sendiri, tapi
lebih mengandalkan Tuhan Yesus. Saya berjanji bahwa saya ingin lebih setia dan rajin dalam mengikuti persekutuan dan mau melayani Tuhan Yesus dengan ikhlas. Ayat yang menjadi berkat di dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31. Saya memilih ayat ini karena di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita di mana saja dan kita harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Mungkin ada yang belum kenal saya Yesa Anugrah. Ya, segitu. Saya di sini berdiri untuk memberi kesaksian yang pastinya tentang dia. Ya, kalau Anda tanya kehidupan orang yang belum percaya, sebenarnya Anda juga bisa melihatnya sendiri di sekeliling Anda. Bercanda. Kehidupan saya yang sebelumnya tidak percaya Tuhan, sebelumnya ya pastinya jauh dari sekarang, sangat-sangat berbeda. Dulu saya juga pernah sering sangat menganggap sekolah hanya sebagai istilahnya sebagai pengisi waktu luang. Dan saya juga mau jujur pernah waktu kecil, saya masih ingat, saya tidak sengaja ataupun sengaja melihat video yang tidak baik seharusnya untuk saya lihat, ya, video porno, ya. Dan itu semua juga terus saya lakukan, kurang lebih saya pernah lakukan itu sampai kelas 9 semester 1. Sampai akhirnya SMP kelas 9 awal semester 2, malam tahun baru 2021 kemarin, saat itu saya sedang duduk di ruang tamu sendirian, ya, namun Anda pasti tahu saya tidak sendirian, ya. Ada Tuhan yang entah kenapa, tapi yang pasti karena kuasa Tuhan, saya merasa dipanggil dan dipilih, dan puji Tuhan saya diperbolehkan untuk meresponinya. Mulai dari saya boleh tekun membaca Alkitab, boleh terus berdoa, boleh terus mau menjadi serupa dengan Tuhan, itu semua juga karena Dia. Dan saya juga menyadari saya dipanggil itu melalui proses, ya pastinya sebagai orang percaya memang tidaklah mudah prosesnya, banyak sekali tantangan, serta sebelum saya percaya, saya menjadi sadar bahwa sebelum saya percaya pun Tuhan masih mengasihi saya. Bahkan saya sampai sangat bersyukur bahwasanya sampai hari ini saya pun masih hidup, masih boleh bersaksi tentang Dia, yang sekalipun di dalam firman Tuhan mengatakan tidak butuh kesaksian dari manusia. Namun apa yang daripadanya Tuhan mengatakan itu benar. Ya pastinya dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya ada suatu komitmen. Ya, komitmen saya menjadi orang Kristen, saya mau sepenuhnya percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya sampai selama-lamanya. Dan jadi saya pada Tuhan, biarlah hidup yang Tuhan berikan ini hanya untuk-Mu ya Tuhan. Tentu saja saya tidak bisa sendirian untuk melakukan semua itu. Oleh karena itu saya mohon pada Tuhan, saya mohon juga pada saudara sekalian untuk membimbing saya, untuk mengingatkan saya, dan jangan segan-segan. Saya malah berterima kasih kalau diingatkan. Saya mau membagikan satu ayat untuk penutup di dalam Filipi 1 ayat 21. Surat Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi hiduplah untuk Tuhan dan matilah untuknya. Terima kasih, sekian dari saya. Atas kekurangannya saya sungguh mohon maaf. Dan ya, sebenarnya ini juga bukan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Daniel. Jadi saya di sini akan menyampaikan kesaksian saya dalam mengikuti kegiatan baptisan. Jadi di dalam kehidupan saya dahulu, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya itu sering malas-malasan untuk datang ke persekutuan dan di sekolah minggu. Nah, pengalaman saya saat tergerak hatinya untuk berdekat dengan Tuhan adalah saat saya mengikuti acara Natal di SD yang diikut sertakan terus dengan guru agama saya. Awalnya saya tidak mau ikut karena malas, tetapi seiring berjalannya waktu, guru SD saya membimbing saya untuk ikut serta supaya saya tahu rasanya bagaimana mempunyai banyak teman dari luar sekolah dan bisa berbagi kisah menjadi seorang Kristen. Setelah itu saya sudah rajin dalam kegiatan SD di sekolah saya. Nah, suatu hari saya juga tergerak hatinya untuk menyerahkan diri untuk bergabung ke sekolah minggu di gereja. Setelah bergabung di sekolah minggu, rasanya seru bisa bermain sambil belajar tentang keagamaan, sharing, dan lain-lain. Dan lama-kelamaan kehidupan saya berubah. Dulunya saya panik jika ada suatu masalah, tetapi sekarang jika saya menghadapi suatu masalah, saya akan lari kepada Tuhan karena Dia yang membuat kehidupan saya merasa tenang. Dan komitmen saya setelah saya dibaptis, saya akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan segala sesuatu dari hal yang kecil sampai yang besar. Dan saya akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengikuti perintah-Nya. Dan saya juga memiliki ayat Alkitab yang membuat hati saya merasa tenang, yaitu berada di Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya akan menyatakan kesaksian hidup saya. Sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan saya jauh dari ketenangan. Saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena saya merasa sudah banyak sekali pertolongan yang saya dapatkan sejak saya mengikuti Tuhan Yesus. Saya akan selalu yakin dan percaya hanya Tuhan Yesus Juru Selamat dan satu-satunya dalam hidup saya. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ayat yang menyatakan menguatkan saya adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan ketenangan dan hidup, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itulah saya yakin percaya melalui Tuhan Yesus saja saya beroleh keselamatan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Inilah kesaksian saya. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dan perpuluhan kita. 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa persembahan, dan dimohon dengan kasih kepada Saudari Kristi boleh memimpin di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima ya Tuhan, dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan menyerahkan, kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini belum dapat memberikan persembahan dan perpuluhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan untuk menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan dan perpuluhan dan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Amin. Usai sudah ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita dan juga doa berkat yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Atik. Namun sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bersama-sama kita boleh menyanyikan lagu penutup kita, Jangan Lelah. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan akan memulihkan bangsa ini di masa pandemi COVID-19. Tuhan akan memberkati pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, menteri dan jajarannya beserta rumah sakit yang saat ini menangani COVID-19. Kiranya Tuhan akan memberkati kepala daerah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Biarlah semuanya bersinergi bahu-membahu untuk
menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati, kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa ini, dan Tuhan akan memberkati perekonomian Indonesia di masa pandemi sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami membawa kota Semarang ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kota kami menjadi kota yang aman, kota yang bersih, dan kota yang Tuhan pulihkan dari segala virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang pada saat ini kami berdoa untuk musyawarah besar 11 yang akan diadakan tanggal 12 Agustus secara serentak daring online Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati narasumber, utusan gereja, dana dan sinyal internet yang dipakai sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, gembala sidang yang melayani gereja-gereja. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Terima kasih Bapa, terlebih saat ini kami menyerahkan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Ngembak, di dalam pergumulan untuk pemanggilan gembala sidang Pendeta Muda Swasanto beserta keluarga. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan siapkan di akhir Desember ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami untuk mengembalakan Gereja Baptis Indonesia Ngembak. Kami bersyukur pada hari ini anak-anak-Mu yang sudah mengambil keputusan dan bersaksi untuk dibaptis. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ari, Saudari Dinda, Saudara Karel, Saudara Daniel, dan Saudara Yesaya. Biarlah mereka mengambil keputusan untuk lahir baru setelah nanti dibaptis dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan umat Tuhan dari anak-anak sampai orang tua di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan akan memberkati anak-anak yang sekolah, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kecakapan, kepandaian di dalam mereka bersekolah, terlebih orang tua yang senantiasa berusaha, bekerja, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus kiranya akan memberikan berkat dan keberhasilan kepada setiap keluarga-keluarga di Gereja Baptis Indonesia Ngembak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini masih dalam keadaan pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan akan memulihkan saudara kami Ibu Ratna, Ibu Sumarni, Bapak Yudi Nursono, Bapak Jali, dan anak kami Putri. Bila Tuhan akan menjamah mereka dan memulihkan keadaan mereka menjadi sehat kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah menyertai kami. Biarlah puji-pujian kami dan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah dalam minggu ini Tuhan kami menyerahkan totalitas kehidupan kami. Tuhan akan menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menyerahkan ibadah kami dan kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Biarlah kasih Allah dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.